Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elvi Maika Astika, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin, semester 1. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah IT, Komputerisasi, dan Sistem Informasi Pendidikan, yang mana tugasnya adalah memberikan materi lanjutan dari proyek 4 yang tujuannya agar mahasiswa dapat memberikan informasi terkait tugas yang telah dikerjakan. Di sini saya akan memaparkan materi sesuai pilihan saya untuk dapat diberikan penjelasan agar mahasiswa menjadi pembicara dalam memberikan materi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih persalinan dengan Breedball. Oke, persalinan dengan Breedball adalah, jadi sebelumnya kita harus mengenal apa sih persalinan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Persalinan adalah merupakan peristiwa lahirnya bayi, plasenta, dan selaput ketumban dari uterus ke dunia luar. Persalinan normal terjadi pada usia cukup bulan tanpa disertai dengan penyulit. Persalinan dimulai sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks membuka dan menipis, dan berakhirnya dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Jadi persalinan ini adalah proses di mana lahirnya bayi dan plasenta serta kelaput ketumban. Terus kenapa sih saya mengambil Breedball? Jadi Breedball adalah memiliki arti bola lahir yang dapat digunakan pada ibu ipar kala 1 ke posisi yang membantu kemajuan persalinan. Jadi dengan gerakan pelvik kita bisa membantu eh, membantu kemajuan persalinan. Adapun keuntungan dari pemakaian Breedball ini adalah membuka atau meningkatkan aliran darah ke rahim, lalu plasenta dan bayi, meredakan tekanan dan dapat meningkatkan output panggul sebanyak 30%, memberikan rasa nyaman untuk lutut dan pergelangan kaki, memberikan kontrak tekanan pada perineum dan paha. Postur ini bekerja dengan gravitasi mendorong turunnya bayi sehingga mempercepat proses persalinan. Jadi proses Breedball ini kita membantu merelaksasikan otot-otot yang ada di panggul, kemudian di punggung. Nah, di sini untuk merelaksasikan. Kemudian tujuan dan manfaat Breedball adalah, tujuan dilakukan terapi Breedball ini adalah mengontrol, mempercepat, dan memperlancar penurunan kepala, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri pada persalinan terutama di kala 1. Jadi Breedball ini dilakukan pada saat kala 1, tidak di kala yang lainnya. Ya, jadi proses persalinan itu ada 4 kala ya. Ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Oke, mengerti ya? Di sini ya. Di sini sebelum ibu-ibu tahu, ibu hamil tahu melakukan persalinan dengan Breedball ini, langkah baiknya kita juga mengenal tanda dan gejala infartu. Tanda gejalanya apa sih? Adanya kontraksi uterus yang teratur dan semakin meningkat. Jadi ada kencang-kencang di sini. Itu. Kemudian yang kedua, adanya penipisan dan pembukaan serviks. Ini tapi hanya bisa dilakukan pada
ibu bidan ataupun tenaga kesehatan karena kita harus melakukan pemeriksaan VT. Yang ketiga yaitu keluarnya lendir bercampur darah. Jadi eh, kalau kita mengeluarkan lendir bercampur darah, ya itu takutnya ada tanda-tanda persalinan. Nah, kita harus mengenal ini. Ada kala satu yang tadi saya bilang, kala satu, kala dua, dan kala tiga. Tapi kita membahas kala satu dulu ya. Kala satu fase Kala satu ada dua, yaitu kala satu fase laten dan kala satu fase aktif. Kala satu fase laten itu apa sih? Kala satu fase laten itu di mana pembukaan satu sampai pembukaan 4. Kalau fase aktif yaitu pembukaan 4 sampai 10. Nah, itu hanya bidan saja yang tahu. Karena kita melakukan proses apa namanya? Melakukan pemeriksaan VT. Jadi menggunakan dua jari dimasukkan ke lubang vagina ibu hamil. Kita periksa di situ, baru kita bisa mengetahui apakah pasien tersebut ini mengalami fase aktif ataupun fase laten. Itu. Untuk ibunya biar tahu kalau ini fase aktif fase laten bagaimana. Jadi ibu bisa mengetahuinya itu dengan cara berkontraksi, kontraksi di perut kita. Dilihat perut kita ini, ya, di dirasakan. Kalau dirasakan kalau ini terasa kencang-kencang, kemudian kita hitung 3 kali atau bahkan lebih dalam 10 menit. Lamanya berapa detik. Jadi kita pegang nih perut ibu, dipegang di situ, dirasakan. Nah, dirasakan di situ. Apakah apa namanya merasa kencang-kencang atau tidak, kontraksi atau tidak? Oke. Jadi, sudah ya mengenal ya tadi salah satu fase aktif dan salah satu fase laten. Di sini untuk indikasi dan kontraindikasi dilakukan proses persalinan dengan Britbal, indikasinya apa? Indikasi itu apa sih? Indikasi itu yang boleh dilakukan ibu hamil dengan Britbal ini. Yang pertama indikasinya terjadi nyeri, nyeri kontraksi. Kemudian, apalagi ya, yuk. Terjadi nyeri. Kemudian yang kedua, pembukaan yang lama. Maksudnya pembukaan yang lama itu bagaimana? Pembukaannya harusnya kan minimal itu 2 jam setiap pembukaan. Kok ini ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan ini kok pembukaannya kok 2 jam tidak ada penambahan ya itu boleh kita lakukan apa namanya persandingan dengan Britbal. Kemudian penurunan kepala. Nah ini penurunan kepala. Maksudnya penurunan kepala itu di sini ya. Penurunan kepala. Tadi masih di atas tuh penurunan kepalanya ini berarti hotnya masih hot 0 belum masuk. Ya, kemudian ada pembukaan. Nah, pembukaan di sini, pembukaan 1, 2, 3, sampai 4. Sampai 10 itu berarti sudah lebar, dia sudah akan melakukan proses persalinan. Kemudian ketubannya harus utuh. Nanti kalau ketubannya merembes atau pecah, gimana mau melakukan persalinan dengan Britbal ini? Nanti basah semua di situ. Oke? Kemudian kontraindikasinya apa sih? Kontraindikasinya itu eh, malpresentasi. Malpresentasi itu apa sih? Malpresentasi itu posisi kepala bayinya tidak sesuai atau tidak masuk panggul. Ini malpresentasi. Kemudian ada posisinya itu bokong di bawah. Jadi bukan kepala yang di bawah, tapi bokongnya. Kemudian melintang, kepalanya itu melintang. Nah, melintang tuh begini, jadi tidak bisa lahir secara normal. Seperti itu. Bisa dengan lahir normal, tapi dengan resiko. Ini agak sedikit miring. Itu dinamakan malpresentasi. Ini kontraindikasinya itu tidak boleh dilakukan proses persalinan dengan berita.
Kemudian terjadi pendarahan, pendarahan antepartum. Pada saat kehamilan itu terjadi pendarahan. Harusnya kalau bersalin itu tidak berdarah terus-terusan. Gitu. Kemudian hipertensi. Hipertensi itu tensinya tinggi, lebih dari 140/90 itu tidak boleh. Karena nanti kalau kita melakukan pasien dengan hipertensi, pasti ibunya kan melayang-layang, pusing, itu pasti. Ya. Kemudian penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu apa sih? Ya, pasiennya tidak kooperatif, kemudian lemas, tidak ada daya. Oke, lanjut ya. Di sini eh, kita harus mengenal gerakan Britball. Apa sih gerakan Britball itu? Gerakan untuk memperlancar, mengurangi rasa sakit di sini. Caranya bagaimana? Nah, ini cara yang benar. Ini ada bidannya, ada suaminya. Jadi harus didampingi. Bidannya mengarahkan, suaminya mendampingi. Dengan cara duduk di atas bola, ini makanya tadi dinamakan bola lahir. Ini bola yoga. Kita kenal biasanya bola, bola yoga. Jadi sesuaikan dengan berat badan kita, besar badan kita. Bola ini ada ukurannya, ada ukuran 16, 18, 22, sampai 28. Itu ada ukurannya, kita sesuai. Kalau kita gendut, mohon maaf ya, yang gendut-gendut ini, kita nggak boleh, kita yang kecil, nanti kasihan bola lahirnya. Eh, jadi kita sesuaikan. Jadi yang pertama, pemilihan bola. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan bola, kita bisa duduk secara seperti ini, duduk, kemudian tangan berada di depan ataupun di pinggang boleh, pinggang di sini boleh. Caranya, yang pertama kita goyangkan ke kanan, ke kiri, nah, bukan badannya ya, tapi bolanya. Bolanya itu digoyang-goyangkan dengan pantat kita serta punggung kita. Kalau begini-begini namanya apa? Lehernya kita itu tidak mengurangi kontraksi nanti. Jadi yang digerakkan itu bolanya pantat kita kanan ke kiri dengan hitungan 2 kali 8. Jadi gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu selama 2 kali. 2 kali kita melakukan gerakan ini. 2 kali 8. Boleh bahkan lebih. Oke, cara yang kedua itu adalah dengan cara tadi kan ke kanan ke kiri. Kita sekarang maju ke depan, mundur ke belakang. Jadi dihitung juga 2 kali 8. 1, 2, hitungannya terserah. Mau cepet, jangan cepet-cepet juga ya. Jadi boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu. Hitungan sampai 8 kali. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, bagaimana kita memutar dengan searah jarum jam atau boleh berlawanan sesuka hati kita. Nah, hitungannya sama. 2 kali 8. Jadi gerakan dribble ini pada saat kala satu kita sakit-sakit berkontraksi kita boleh melakukan gerakan ini. Karena apa? Kalau kita kontraksi pasti ada penurunan ke papanya. Seperti itu. Oke? Kemudian yang selanjutnya, tadi kan sudah ya mengenal kala satu. Sekarang kita mengenal kala dua. Kala dua persalinan adalah merupakan salah satu dari rangkaian tahapan persalinan di mana pada tahap ini dimulai saat pembukaan serviks lengkap dan berakhirnya dengan lahirnya bayi. Semuanya lahirnya dari kepala, badan, sampai ke kaki. Alat dua seperti itu nih.
contohnya gambarnya harus didampingi dengan suaminya, ada bidannya, ada perawatnya, ada penolongnya. Nah, ini bisa didampingi. Kemudian apa namanya? Ternyata bayinya sudah keluar. Ini disebutkan namanya kala dua bersalin. Ngerti ya, Bu ya? Oke. Selanjutnya, kita mengenal dengan kala tiga. Kala tiga itu apa sih? Kala tiga adalah lahirnya bayi, setelah lahirnya bayi, kemudian keluarnya plasenta. Jadi ini keluar plasentanya. Kalau bayinya kembar bagaimana? Nah, dilihat dulu plasentanya ada berapa. Kalau plasentanya satu, ya tunggu bayinya keluar yang kedua. Kalau sudah Kalau hanya bayinya satu, ya kita mengetahui tanda-tanda proses pengeluaran plasenta. Tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya ada semburan darah tiba-tiba, kemudian tali pusatnya ini memanjang, kemudian si perut kita itu globuler, maksudnya membesar, membulat. Itu berarti sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Oke, ngerti ya? Kalau tiga itu apa? Paham kan? Kalau tiga itu. Setelah itu kita mengenal kala empat. Nah, kala empat itu apa sih? Kala empat itu di mana ibu ini sudah bersih, sudah nyaman, boleh deh apa namanya bersama dengan bayinya, asalkan bayinya sehat, tidak ada apa namanya gagal nafas seperti itu. Kalau bayi yang sehat bisa kita lakukan IMD atau didekatkan atau disusuin. Nah, kalau 4 ini di mana eee, proses 2 jam, 4 jam pasca kala 3. Jadi, kala 4 ini kita lakukan pemeriksaan juga. Ini nggak boleh bayi ibunya tidur. Tapi biasanya kebanyakan ibunya tidur karena kelelahan, tapi kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus menyarankan ibunya tidak boleh tidur, kita lakukan pemeriksaan di situ, dicek. Setiap, eee 1 jam pertama, kita ngeceknya 2 jam ya, 1 jam pertama itu ada, 4 kali pemeriksaan selama 15 menit. Apa aja yang diperiksa? Itu ada tensi, nadi, suhu, kontraksi uterusnya tadi, TFU, kemudian, perdarahan. Nah, kita cek di situ setiap 15 menit sekali. Kalau ternyata ada perdarahan, itu kenapa? Ya, karena, kontraksi uterusnya tidak bagus, jadi kita melakukan stimulasi di situ. Kalau tensinya tinggi memang dari kondisi ibunya, bagaimana kalau nggak tensinya tinggi? Ya kita melakukan penanganan sesuai dengan SOP kita, seperti itu, ya. Jadi kita harus normal, nggak boleh ada yang tinggi, boleh ada yang turun, seperti itu, ya. Nah, kalau ada yang tinggi, ada yang turun, kita harus segera melakukan pertolongan, ya, takutnya nanti terjadi, komplikasi. Oke, ngerti ya? Jadi, kala satu, apa namanya, persalinan itu ada 4 tahapan, yaitu kala satu, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kalau di kala satu kita boleh melakukan, persalinan dengan breathball. Kalau kala 2, ya nggak bisa kita melakukan persalinan dengan breathball ya. Kala 3 apalagi, kala 4 nggak boleh. Jadi hanya boleh dilakukan pada kala satu fase laten dan fase aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, evaluasi pembelajaran kali ini apa ayo evaluasinya? Menjelaskan apa yang dimaksud dengan persalinan, persalinan dengan breakball, apa ayo tadi? Kemudian sebutkan tanda dan gejala persalinan, harus tahu, ayo tanda-tandanya apa tadi? Kemudian sebutkan macam-macam kala saat persalinan, ada berapa tadi? Indikasinya apa, kontraindikasinya apa,
kemudian sebutkan gerakan persalinan. Yuk, ini PR ya buat teman-teman yang di luar di sana, biar kita paham dengan ini, nah kita harus berevaluasi. Ayo dicatat teman-teman. Ayo, eee apa namanya, jawab di kolom komentar ya. Kalau, apa namanya, apa namanya, YouTuber teman-teman bisa mengenal, harus, evaluasi. Oke? Baik, sekian dari, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Next time kita, ketemu lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.